Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Shalom. Iya. Tidak terasa dalam 2 minggu lagi kita akan menutup tahun 2023 dan kita akan menyambut tahun 2024. Saya percaya tahun 2023 banyak hal yang telah terjadi ya Pak ya. Dan apapun yang Bapak Ibu alami selama tahun 2023 ini, ingatlah jika Allah berdaulat, Allah berkuasa atas hidup kita. Setiap kejadian yang kita alami tidak ada yang kebetulan. Baik suka maupun duka, ini adalah bagian dari rancangan Allah. Mari kita bersatu dulu sejenak sebelum kita memasuki ibadah kita. Kita naikkan ucapan syukur, kita naikkan pujian bagi Allah kita. Allah Bapa yang Maha Baik, Allah yang kami sembah di dalam kemuliaan Kristus Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hidup kami. Kami menyadari bagaimana kecilnya kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Namun kami tetap berharga di mata-Mu. Terima kasih telah menciptakan kami. Terima kasih telah memanggil kami. Dan terima kasih telah memilih kami untuk menerima karya keselamatan di dalam Kristus Yesus. Setiap bulan Desember kami merayakan hari Natal. Kami merayakan kedatangan Kristus Yesus ke dalam dunia. Dan kami sungguh berdoa dengan kerendahan hati Tuhan bahwa perayaan setiap tahun ini bukan sebuah perayaan saja. Tetapi kami setiap tahun kami boleh mengingat kebaikan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Sungguh hari ini Tuhan kami buka hati kami. Kami mengucap syukur kalau kami boleh dikumpulkan di dalam rumah-Mu Tuhan. Kami boleh ada di tempat ini semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Sungguh kiranya kami boleh melepaskan hati kami untuk memuji, memuliakan nama-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan boleh berdaulat, Tuhan boleh beracara di tempat ini. Memberkati kami semua ya Allah. Sungguh kami mulai ibadah pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memasuki minggu Advent yang ketiga. Dan saat ini lilin sukacita akan dinyalakan. Kami tidak takut karena Allah menjaga kita. Kita tidak bimbang karena Yesus pelihara kita. Dan kita tidak susah karena Roh Allah yang kudus terus menghibur kita. Dan kita tidak cemas karena Allah kita selalu memberkati kita. Mari kita nyanyikan El Shaddai. Saya undang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Tak usah ku
katakan sekali lagi bahwa kita tidak takut Tuhan. Tak usah ku takut, Allah menjagamu. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus ibuku. Tak usah ku cemas, Dia El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. Nyanyikan sekali lagi, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. besar Tuhan, lebih lagi, sebab Kau besar Tuhan, lebih dari segalanya. Benar Tuhan, Kau besar Tuhan, ku dapat lakukan segala perkara sesuai rencana, sebab Kau besar, sebab Kau besar Tuhan, lebih lagi, sebab Kau besar Tuhan, lebih dari segalanya, sebab Kau besar Tuhan, ku dapat lakukan segala perkara sesuai rencana, sebab Kau besar, sebab Kau besar Tuhan, lebih
Bapak Ibu Saudara, Allah kita adalah Allah yang besar dan Dia senantiasa dapat memberikan berkat-berkat-Nya di dalam kehidupan kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, apakah kita mengasihi Tuhan? Firman Tuhan mengingatkan kita di dalam 1 Yohanes pasalnya yang kedua ayat 15 demikian. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Bapak Ibu Saudara, apakah di dalam kehidupan kita sehari-hari dengan segala berkat yang Tuhan sudah berikan, apakah kita sudah sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan hidup seturut dengan perintah Tuhan? Bapak Ibu Saudara, mungkin terkadang kita tergoda oleh apa yang dunia ini tawarkan sehingga kita melakukan dosa di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari pada saat ini kita bisa secara pribadi datang ke hadapan Tuhan. Kita memohon supaya Tuhan bisa mengampuni segala dosa-dosa yang kita lakukan dan memperbarui kehidupan kita. Mari secara pribadi kita boleh berdoa kepada Tuhan. Bapa kami yang ada dalam surga, kami mengucap syukur karena kasih setiamu yang begitu besar dalam kehidupan kami, karena kuasamu yang besar, dan untuk setiap berkat-berkat yang sudah Engkau curahkan di dalam kehidupan kami. Bapa, tetapi di dalam kehidupan kami, seringkali kami tidak hidup seturut dengan perintah-Mu. Seringkali kami lebih mengasihi apa yang ada di dalam dunia ini, yang dunia ini tawarkan, daripada kami harus hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Bapa, biarlah Engkau boleh mengampuni kami, supaya dari hari ke hari kehidupan kami boleh semakin kudus, dan kehidupan kami boleh semakin memancarkan terang kemuliaan-Mu kepada dunia yang gelap ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Saudara, firman Tuhan juga memberikan kepada kita berita anugerah di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 10 demikian. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, kita tetap berdiri dan kita mengikrarkan 10 perintah Allah bersama-sama. 10 perintah Allah. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadat kepadanya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Bapak Ibu sekalian, ada sukacita? Amin. Bapak Ibu sekalian, ada sukacita? Amin. Nah, amin. Oke. Di minggu ini, mari kita bersukacita. Bukan hanya karena kita sedang merayakan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang pertama, tetapi kita pun sedang menanti kedatangannya kembali. Karena itu bersukacitalah hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Bahkan pemazmur juga berkata demikian, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Mari kita naikkan pujian sukacita surga. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan
tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak padamu, sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi, terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak padamu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi, haleluya. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak padamu, sukacita surga nyata penuhiku. Kesukaan bagi dunia, penebus datanglah. Beri hatimu kepadanya, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Hai dunia. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu. Di hatimu terimalah, bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama bersyukur. Sekalian ya. Sekalian ya. Kesukaan bagi dunia, penebus datanglah. Beri hatimu kepadanya, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Amin. Silakan duduk. Silakan duduk Bapak sekalian. Saat ini mari kita siapkan hati kita untuk menerima tuntunan firman-Nya. Mari datang semakin dekat padanya. Kita berdiam diri di hadirat-Nya dan mendengar sabda-Nya. Mari kita nyanyi, kita naikkan pujian, di hadirat-Mu ku bersujud. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Di hadirat-Mu, Di hadirat
hadirat-Mu. Ku bersujud menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Firman-Mu Tuhan yang sungguh benar, menerangi jalan-Ku. Firman-Mu Tuhan menuntun hidupku. Ku bersyukur padamu. Di hadirat-Mu ku bersujud menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Firman. Mari kita bersatu dalam doa. 我们进入祷告， Bapa kami yang ada dalam surga, 我们在天上的父， kami mengucap syukur karena pada saat ini kami memiliki kesempatan bisa mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman-Mu. 我们感谢你给我们现在有机会来聆听你的话， Bapa, biarlah Engkau boleh membukakan mata hati dan pikiran kami, 主啊，你开我们的心窍， supaya kami boleh mengerti dan juga boleh menghidupinya di dalam kehidupan kami sehari-hari. 好像我们在生活中能够明白，也能够行出来。 Terima kasih Bapa. 主啊，谢谢你， Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣的名祷告， Amin. 阿门。 Bapak Ibu Saudara, Shalom. 各位弟兄姐妹们早安。 Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan bersama merenungkan tentang satu tema, yaitu sukacita. 我们今天要来思想个题目：喜乐。 Ya, di dalam minggu Advent yang ketiga, kita akan membahas tentang sukacita. 我们在这个第3个礼拜要来思想这个喜乐。 Pada kesempatan saat ini kita merenungkan firman Tuhan, ini sukacita bertemu dengan Yesus. 我们这时候要讲，我们喜乐来遇见耶稣。 Bapak Saudara, kita akan membahas di dalam Matius pasalnya yang kedua, ayat pertama sampai ayat 12. 我们来看马太福音第2章，要从第1到12节。 Bapak Saudara, kita akan membaca dari ayatnya yang pertama sampai kedua, kemudian ayat 10 sampai 11 saja. 我们要读第1跟第2跟第9跟第10。 Ya. Bapak Saudara, saya akan membaca ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Kemudian Bapak Ibu Saudara boleh di dalam bahasa Indonesia baca ayat 10 sampai ayat 11. 我们在台上读第1、第2，那么弟兄姐妹读10到11节。 Ya, baik, saya akan memulai ayat pertama dan ayat kedua. Demikian firman Tuhan. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ya, Bapak Saudara boleh slide-nya boleh ayat 10 sampai ayat 11 mungkin biar jemaat bisa membacanya. 弟兄姐妹们能看到第10到第11节。 Ya. Ayat 10. Ya, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. 我们读经就到这里。 Bapak Ibu Saudara, pada satu hari saya bersama keluarga sedang pergi jalan-jalan. 有一天我跟我的家人到去走走， Nah, Bapak Ibu Saudara, kemudian saya dan keluarga melihat ada satu banner di sebuah toko. 我们走走的有看到有在一间的那个商店里面， Nah, di toko itu ada tulisan buy one
get two, beli satu dapat dua. 所以他们讲，我们买一个能够得到两个。 Wah, saya waktu itu pikir, wah enak banget ya beli satu dapat dua, bisa bawa pulang 3 barang. 那我们买一个得到两个，就等于我们能够带回去3个东西。 Nah lalu saya mampir sebentar ke toko itu untuk lihat barangnya dan tanya-tanya sama penjualnya. 所以我就靠近那一间店里，我就问一下。 Wah Bapak Saudara, ketika saya datang ke toko itu saya senang sekali karena ternyata ada juga orang yang menjual barang bisa murah banget Bapak Saudara. 所以我到那个店里，我非常的高兴，他们也很喜欢。 Tetapi setelah ngobrol dengan yang punya toko, 我们跟那个店员谈了以后， akhirnya saya dan keluarga memutuskan nggak jadi beli barangnya. 所以我跟我的家人就一决定就不买了。 Karena si pemilik toko ini bilang kalau beli satu bawa pulang 2 berarti gratisnya 1 katanya. 你买一个就带回2个，就等于你是买1送1而已。 Jadi yang gratis cuma 1 bukan 2 barang 所 katanya. 以是你能得到这个免费的只有1个而已。 Ya, lalu kemudian pemilik toko ditulis kalau misalnya yang Bapak maksud yang beli 1 gratis 2, 如果你这样写买一个得2个的话， dia akan tulis begini, buy one get 2 free. Nah, ada kata free-nya di belakang. 他说如果是1个得2个，那么后面有一个你能够自由。 Ya kalau nggak ada berarti Bapak cuma bawa pulang 2 barang, berarti yang gratis cuma 1. 如果没有的话，那么你能够买一个就得一个回去了。 Bapak Saudara mungkin ada yang suka juga melihat adanya diskon atau tulisan buy one get one begitu Bapak Saudara. 所以我们弟兄姐妹有时候我们很喜欢看到有一些有比较减价的东西， Nah itu perlu hati-hati, tanya dulu sama yang jual Bapak 所以 Saudara. 我们必须要小心，要问店员。 Nah Bapak Saudara, tapi umumnya kita senang dengan harga yang dicoret Bapak Saudara, kemudian ada harga yang lebih murah di 所 bawahnya. 以有时候我们会看到哪一些标价把它删掉了，还有比较便宜的在下面。 Nah Bapak Saudara, sebagian orang bahkan menanti hari raya, hari libur, termasuk hari Natal supaya diskonnya banyak Bapak Saudara. 很多人在等待有节日的时候，它的减价比较多。 Bahkan di beberapa tempat ada midnight sale khusus untuk Natal dan Tahun Baru. 所以有时候在很多的地方有这个在这个晚年的时候有一些的折扣。 Ya, lalu kemudian banyak orang antusias untuk datang ke toko itu belanja. 所以很多人就很雄心的来到那个店里来买 Ya. 东西。 Bapak Saudara, mungkin itu juga yang kita cari juga ya, kita suka barang-barang yang 可 diskon. 能那个也是我们正在找的。 Bapak Saudara, itu kita ada sukacita ketika kita bisa beli barang yang dapat barang bagus tapi harganya murah. 如果我们能够买到好的东西，有好的折扣，那我们就会很喜乐。 Bapak Saudara, tetapi ketika kita berbicara mengenai kedatangan Yesus, 如果我们来谈到等耶稣来的时候， apakah kita seantusias itu untuk datang? Apakah kita sukacita untuk menyambut kedatangan Yesus seperti ketika kita melihat ada barang yang kita suka itu sedang diskon? 我们看耶稣要来的时候，我们是不是也好像人家在减价的时候，我们很雄心的去那边购买？ Atau kita malah kurang antusias, bahkan kita berkata, ya Natal ya seperti biasa aja lah. 但是我们没有那么的雄心，就认为那么圣诞节就这样平常而已。 Seperti biasa datang ibadah, ada dekorasi, foto-foto, ya sudah Natal selesai. 所以我们来到教会，看到一切的装完了，我们都拍一些照片就好了。 Bapak Ibu Saudara, tetapi dalam bagian ini orang Majus menunjukkan hal yang sangat berbeda. 所以我们看到这3个博士，他们有很不一样的心情。 Orang Majus dalam bagian ini bukan hanya ingin sekedar bertemu dengan Yesus, 所以这3个博士不是单单要见耶稣而已， bahkan juga memberikan hadiah-hadiah yang mahal. 所以给他一些很贵重的东西。 Sebagian dari kita mungkin tahu cerita tentang ini, Bapak Ibu Saudara. 可能我们弟兄姐妹都知道这个事情。 Bahkan kalau jadi guru sekolah minggu sudah pernah mengajarkan ini kepada anak-anak 我 sekolah 们 minggu. 知道主日学老师常常教导主日学生这样。 Bapak Ibu Saudara, tetapi apakah pernah terpikir oleh kita? 我们是不是常有在我们的心中有想着？ Sebenarnya siapa orang Majus itu? 我们要知道那个博士到底是谁。
siapa mereka sehingga mereka layak untuk menyembah Yesus. 所以他们是属于为什么他们陪着来敬拜耶稣？ Dan mengapa mereka mencari Yesus? 为什么他们会找耶稣呢？ Dan mengapa mereka begitu bersuka cita ketika menyembah Yesus? 所以他们当拜耶稣的时候，他们那么的喜乐。 Nah, Bapak Ibu Saudara, untuk bisa lebih tahu menjawab pertanyaan ini, kita perlu tahu dulu sebenarnya siapakah orang Majus itu. 所以如果我们要知道他们为什么会喜乐，我们也要知道他们到底是谁。 Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita membahas siapa orang Majus, saya ingin bertanya Bapak Ibu Saudara. 我们还没有来了解波斯是谁，我要请问一下， Orang Majus jumlahnya ada berapa Bapak Ibu Saudara? 波斯到底有几个人？ Kalau dalam bahasa Mandarin 3 ya. 如果我们看到我们中文的圣经有3位 Ya, maksudnya biasanya kalau dikatakan 3 orang begitu. 如果我们平常就讲3位博士。 Di dalam bahasa Inggris ada lagu tentang orang Majus, dia tulisnya Three Kings, 3 raja. 有在英文的圣经本有3个这个。 Kalau di gambar-gambar ya seperti gambar ini ada 3 juga orangnya. 我们如果看他的图片有3个人。 Nah, Bapak Saudara, tetapi sebenarnya di Alkitab tidak mencatat jumlahnya ada 3. Bapak Saudara. 我们没有看到一些的记载，但是我们只知道有3个人。 Dan tidak dicatat juga jumlahnya itu banyak atau sedikit. 不知道他们人数到底多还是少。 Kalau kita membaca hanya ditulis orang Majus datang. 我们就看到博士来了。 Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara, orang Majus ini datang dari jauh dari timur. 他们从东方来很远的地方。 Tentu perjalanan yang jauh ini bukan perjalanan yang mudah bagi mereka. 所以他们从远方来不是很容易的。 Di tengah perjalanan banyak sekali resiko yang harus mereka hadapi. 所以在途中他们会面对很多的事情。 Misalnya mengalami perampokan. 可能会遇到抢劫。 Mereka membawa barang-barang yang mahal, Bapak Ibu Saudara. 因为他们带了一些比较贵重的东西。 Dengan resiko untuk dirampok, nggak mungkin mereka cuma membawa sedikit orang. 所以他们也会有很大的那个不是他们带一些的东西，乃是带很多。 Dan ada resiko sakit, 可能他们会遭到病痛。 ya atau mereka biasa pakai onta, ya siapa tahu ontanya juga sakit, Bapak Ibu Saudara. Jadi perlu untuk dibantu gitu. 可能他们用那个骆驼来载他们，可能骆驼也会生病。 Nah, jadi banyak resiko yang akan mereka hadapi. Soalnya Tentu tamu mereka ini- datang dengan rombongan. 所以他们会面对的很多的那个灾祸。 Dan kalau kita baca di dalam pas ayat pertama sampai 12, 如果我们从第1到12节我们读的话， rombongan orang Majus ini cukup banyak sehingga menarik perhatian Herodes. 所以他们这个博士其实他们一群人是很多人的。 Bapak Ibu Saudara, orang Majus mereka adalah orang-orang yang menyembah berhala. 所以那些博士他们其实他们是平常也敬拜那些偶像的。 Mereka mempercayai berbagai hal-hal supranatural, bahkan mereka ahli di dalam melakukan ilmu sihir atau ilmu gelap. 所以他们就对那些比较超自然的，他们比较容易明白。 Dan mereka juga adalah astrolog atau orang-orang yang mempelajari tentang bintang. 而且他们在比较他们去注重那些星学的。 Ya, mereka mempelajari tentang rasi bintang, Bapak Saudara. 他们就星座什么，他们都比较很厉害。 Ya, seperti mereka menentukan nasib melalui bintang. 所以他会来算你的那个好运不好运是从星座来的。 Menentukan keuntungan melalui bintang. 所以你从你的那个财富就从星座来的。 Dan salah satu yang mereka sering lakukan adalah mereka melihat di mana seorang pemimpin atau raja baru itu dilahirkan. 所以他们就会看到有在某一个地方有个新的王出生，他们就会知道。 Jadi ketika Yesus lahir ada bintang di atas, Bapak 所以 Saudara. 当耶稣出生的时候，在上面有一颗星， Nah, ini mendorong orang Majus untuk pergi melihat Yesus. 就是那些博士们看到这个星，他们就要来见耶稣。 Selain itu orang Majus mereka juga penasihat raja. 所以那些这个博士，他们其实也是这个王的那些
培训的人。 Makanya kalau misalkan dalam bahasa Inggris Bapak Ibu Saudara membaca, kadang-kadang mereka dibilang wise man atau orang bijak. 所以有时候他们会被称为是有智慧的人。 Dan mereka juga adalah utusan resmi dari raja kepada pemerintah yang lain. 乃是他们是由这个王来差派他们到下面去的。 Maka itu pada zaman itu tuh adalah umum ketika seorang raja mengutus orang, maka utusannya itu menjadi utusan resmi yang bisa juga dikatakan raja itu pergi bersama dengan orang itu. 所以当那个时候，王如果吩咐这些博士到哪个地方去，他也是好像有亲临在那个地方。 Nah, dan mereka memiliki kasta yang sangat tinggi di dalam pemerintahan Persia. 所以他们在那个波西，他们有很高的职位。 Dan para petinggi Roma, pejabat-pejabat Romawi pada waktu itu, 那当时罗马他们在高层里面， mereka sangat memberikan penghormatan kepada orang-orang Majus ini. 所以他们对这些博士都非常敬畏。 Jadi orang-orang Majus ini bukan orang biasa, Bapak Saudara. 所以我们看到博士他们不是平常的人。 Kalau zaman sekarang di dalam pemerintahan kita mungkin seperti menteri, Bapak Ibu Saudara. 所以如果在现在我们的这个国政来讲，那好像是他们的那个总统的副手。 Ya, memiliki jabatan tinggi, memiliki kuasa juga. 所以他们有好的职位，有好的权柄， Nah, ini adalah orang-orang Majus, Bapak Ibu. 这些都是博士们。 Nah, karena mereka adalah orang-orang yang mempelajari tentang rasi bintang tadi, 所以他们是在学习这个星座的。 nah mereka melihat di mana raja orang Yahudi itu dilahirkan. 所以他们看到犹太人有一个王在那里生出来。 Ketika mereka melihat bintang yang sangat besar dan terang, mereka tahu di situ ada pemimpin baru yang lahir. 所以他们看到一处有星的光很灿烂，他们就认为那边有一个王要出生了。 Itulah yang mendorong para orang Majus pergi untuk menghampiri Yesus. 所以他们看到那个星就推那个博士要去见这个人。 Dan jika kita melihat Bapak Ibu Saudara kriteria ini, orang Majus mereka bukan orang Yahudi. 所以我们看到这犹太人，他们这个博士他们不是犹太人。 Jadi melalui kisah ini kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara 所以从这里我们可以看到， bahwa Tuhan itu memanggil orang-orang non-Yahudi untuk datang ke hadapan Dia. 所以神就差派不是犹太人来到他的面前。 Ini adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada orang-orang non-Yahudi supaya mereka bisa menyembah Tuhan. 所以这是神给非犹太人能够来敬拜上帝的， Dan ini juga adalah hal yang unik Bapak Ibu Saudara 是 sekalian. 非常复杂。 Kenapa unik? 为什么复杂呢？ Karena kalau kita melihat di dalam Injil Matius, 如果我们看马太福音的话， ya di dalam Alkitab kita Bapak Saudara, ini pasal 1 itu dimulai dengan silsilah dan kelahiran Yesus. 所以我们看到从第1章就来讲耶稣的那个家谱。 Ya, bagi orang Yahudi itu adalah kisah yang umum. Jadi tahu ini Yesus sebenarnya keturunan siapa. 所以从犹太人他们很清楚到底耶稣是属于哪一个类的。 Masuk ke dalam pasal kedua itu langsung dibuka dengan orang Majus yang bukan orang Yahudi. 所以从第2章的时候就看到是从博士而不是犹太人。 Nah, Bapak Saudara, jadi kita bisa melihat bahwa sebenarnya Tuhan itu memanggil orang-orang non-Yahudi untuk menyembah Dia. 所以我们在这里可以看到，神以差派非犹太人来敬拜他， Tetapi mereka tidak tahu di mana Yesus itu 但是 berada. 他们不知道耶稣生在什么地方。 Kalau kita melihat di dalam ayat kedua, para orang Majus itu bertanya-tanya kepada orang-orang di Yerusalem, di mana Yesus itu lahir. 他们看到这个那些博士就在耶路撒冷来询问这个人在哪里。 Nah, Yerusalem adalah pusat pemerintahan, maka dia bertemu dengan Herodes. 所以这个耶路撒冷是政府的机构，所以他们就来询问这个希律王。 Ternyata Herodes pun tidak tahu. 因为希律王本身也不知道。 Herodes memanggil para ahli Taurat dan orang-orang yang mempelajari tentang kitab Taurat. 所以这个希律王就来差派那些祭司、那些长老们。 Ya, berarti adalah orang-orang Yahudi, Bapak Ibu Saudara. 所以他们希律王招的这些是犹太人。 Mereka bertanya, Mesias lahir di mana? 所以他就问弥赛亚生在什么地方， Baru dikasih tahu, Bapak Ibu Saudara. 所以他们就给他知道。
Jadi orang Majus dan Herodes mereka tidak tahu di mana Yesus dilahirkan. 所以博士跟希律王根本不知道耶稣生在什么地方， Kenapa Bapak Saudara? 为什么会这样？ Karena kelahiran Yesus itu ada di dalam kitab para nabi dan nubuatan di dalam perjanjian 因 lama. 为耶稣的出生是有在这个祭司和一些的遗诏里面。 Di dalam kitab Mika pasal 5 ayat pertama, 如果我们看弥迦书的话， di situ dikatakan bahwa seorang akan memerintah atas Israel 所以有一个人要统治以色列国， dan dia sudah ada sejak purbakala, sejak dulu sekali, sejak permulaan. 从以前他们就有了。 Ini adalah nubuatan di mana Yesus akan lahir di Bethlehem di dalam perjanjian lama, Bapak Saudara. 所以在这个旧约里面来预兆耶稣要生在伯利恒。 Jadi orang Majus dan Herodes mereka tidak memiliki kesempatan untuk mempelajari tentang kitab Mika ini. 所以我们看到希律王他们根本没有时间来这个弥迦书，他要去了解的。 Nah, jadi di dalam pemikiran orang Israel, 所以在以色列他们的思想里面， Mesias datang hanya untuk orang Israel saja. 所以他认为弥赛亚来是为做他们以色列民而已。 Keselamatan diperuntukkan hanya untuk orang Israel. 所以他们认为救恩是给这个以色列民的。 Tetapi di dalam kitab Matius kita melihat bahwa ketika orang-orang non-Yahudi itu dipanggil untuk menyembah Yesus, 所以我们在第2章里面我们看到非犹太人被神招来寻见他的时候， itu menyatakan Bapak Ibu Saudara bahwa Injil itu diperuntukkan untuk semua orang, bukan hanya orang Yahudi saja. 所以给我们知道福音是为做全人类的、全世界的人， Bukan hanya terbatas kepada orang-orang Israel saja. 所以不单单给以色列的犹太人而已。 Nah, jadi kisah ini mematahkan asumsi bahwa keselamatan hanya diberikan pada orang Israel. 所以这个给我们知道，这个救恩不是临到以色列民而已， Tetapi keselamatan diberikan kepada segala bangsa. 所以这个救恩是给全世界的人。 Dan pertanyaan menarik berikutnya Bapak Ibu Saudara. 所以我们在更有趣的事情， Kita melihat di situ ada bintang Bapak Saudara. 所以我们有看到有星。 Kenapa Yesus menggunakan bintang? 为什么耶稣用星来比？ Kenapa nggak menggunakan bulan? 为什么他没有 Yang 用 lebih gede, maksudnya. 他没有用这个月亮比较大的？ Dan bintang ini adalah pendorong orang-orang Majus ini datang ke 所以 Israel. 这个星就使那些伯子们来推动他们来。 Karena ada bintang ini, maka kisah orang Majus ini tercatat di dalam Alkitab. 所以因为有这颗星，所以这个伯子才被记在里面。 Bapak Saudara, di dalam perjanjian lama ada seorang yang bernama Bileam. 所以在这个旧约有一个叫做米利安， Awalnya dia dikirim untuk memberikan kutuk kepada Israel. 所以他是寄来给以色列民咒诅的。 Tetapi ketika dia datang, dia bukannya mengutuk Israel, malah memberikan berkat pada Israel. 他来以色列不是给以色列民照样，乃是给他们有一些得着。 Itu adalah kuasa daripada Tuhan. 这是神的能力。 Nah, di dalam ucapannya itu dia berkata bahwa akan ada bintang yang terbit dari Yakub 所以在他的那个说里面，他说有这个雅各的那个星， dan tongkat kerajaan akan timbul atau muncul dari Israel. 所以要有一些这个拐杖要从以色列民出来。 Bapak Saudara, pada masa itu bintang dan tongkat itu memiliki arti tentang kuasa. 所以那个时候，星跟那一些拐杖就表示有权柄。 Jadi melalui nubuatan ini dikatakan bahwa suatu hari nanti akan ada bintang yang menunjukkan bahwa itu adalah seorang raja yang akan hadir. 所以在他们就用这个星就来表示有一天这个王要从那边诞生出来。 Bapak Saudara, nubuatan ini digenapi pertama-tama juga oleh Daud yang lahir. 所以我们看到这个预兆也是从大卫那来的。 Ketika Daud lahir, dia membawa bangsa Israel kepada kejayaannya. 所以当大卫被出生的时候，他也将这个荣华给这个以色列民。 Di mana bangsa-bangsa lain itu takut kepada Israel karena begitu kuatnya
orang Israel pada waktu itu. 所以很多别的民族他们比较惧怕以色列民，因为他们是很有权柄的。 Dan Daud mengalahkan Moab dan juga Edom, yaitu kota-kota mengalahkan musuh-musuh orang Israel. 所以我们看到大卫就制服了哪一些比较低落的人。 Sayangnya Bapak Ibu Saudara, Daud juga adalah manusia yang memiliki batas waktu hidup di dalam dunia 所 ini. 以我们看到大卫他也是人，所以在他的生活里面他也是有限的。 Ketika Yesus datang, dia menggenapinya secara sempurna. 所以当耶稣来的时候，他给我们一个完整的。 Yesus lahir, mati, dan dia bangkit dan naik ke surga. 所以我们看到耶稣诞生，耶稣死以及耶稣复活升天。 Kekuasaannya tidak pernah berakhir. 因为我们看到他的权柄永远没有褪色的。 Dan Bapak Saudara, Yusuf adalah keturunan Daud. 我们看到又是也这个大卫的那个后裔， Maka Yesus juga adalah keturunan Daud. 所以我们看到耶稣也是也大卫的后裔。 Nah, oleh karena itu kalau kita membaca di dalam kitab Injil, Bapak Saudara, 如果我们来读圣经的话， Yesus disebut anak Daud, 所以我们看到耶稣是大卫的子孙， bukan anak Yusuf. 不是雅各的子孙。 Ya, mungkin ada beberapa kali dikatakan anak Yusuf karena dia tukang kayu. 可能他会被讲，他是因为约瑟是一个木工，他是一个木工的孩子。 Tapi Yesus dikatakan anak Daud karena Yesus menjalankan peran sebagai seorang raja yang kekal. 所以耶稣是大卫的子孙，因为他好像一位王。 Jadi bintang itu menjadi tanda kelahiran Yesus yang menunjukkan bahwa Yesus adalah raja yang berkuasa. 所以那个星就表示是耶稣就是王将要诞生， Raja di atas segala raja, raja yang maha kuasa, 就是万王之王，统治万有的。 lahir di palungan. 所以在马槽里出生， Ini tidak terpikirkan oleh orang Majus, Bapak Ibu Saudara. 这是博士们他们完全没有想到的。 Maka ketika mereka melihat bintang di Israel, mereka pergi ke pusat kota, yaitu Yerusalem. 所以他们看到的有星出现，他们就到以色列他的那个都市去。 Tetapi ketika mereka tahu bahwa Yesus Mesias itu lahirnya itu bukan di Yerusalem tetapi di Bethlehem, mereka pergi ke sana. 所以他们接到耶路撒冷就知道，耶稣不是出生在耶路撒冷，乃是在伯利恒。 Dan ketika mereka pergi ke Bethlehem, dikatakan mereka begitu bersukacita. 所以当他们到伯利恒的时候，他们非常的喜乐。 Para orang Majus itu bersukacita ketika mereka melihat bintang itu di atas tempat di mana Yesus itu lahir. 所以这个博士看到星停到在那边，他就看到耶稣是降生在那里。 Dan ketika mereka bertemu dengan Yesus, itu menjadi puncak sukacita mereka. 所以他们遇见的耶稣就是他们最喜乐的高峰。 Nah, itulah yang menjadi sumber daripada sukacita mereka. 所以这是他们这个喜乐的泉源。 Perjalanan panjang mereka dari timur, 从他们东方来到这个伯利恒， perjalanan yang melelahkan, 这非常疲倦的。 membuahkan sukacita ketika mereka bertemu Yesus. 当他们遇见了耶稣，他们就产生何等大的喜乐。 Dan persembahan yang mereka berikan, emas, kemenyan, dan mur. 所以他奉献给耶稣，就是这些黄金、乳药跟这个没药。 Ini adalah biasanya hadiah yang diberikan kepada raja-raja besar, Bapak Ibu. 这些贵重的东西，平常是奉献给这个王的。 Ketika Salomo menjadi raja, 当这个所罗门做王的时候， dia juga menerima emas, kemenyan, mur, dan juga banyak hal-hal lain. 所以他也可以得到这些黄金、乳香跟没药。 Jadi ketika orang Majus ini memberikan hadiah itu kepada Yesus, mereka memberikan hadiah kepada raja di atas segala raja. 所以当这个博士们把这些送给耶稣，他们也是把有这些东西有送给王的， Ini adalah sukacita, 这是非常喜乐的， sukacita orang Majus, 这是博士们的喜乐， sukacita orang-orang yang tadinya tidak mengenal Allah, 就是那些起初还没有信上帝的人， sukacita orang-orang yang tidak memiliki hukum Taurat, 这些是那些他们没有这个律法的人，他们拥有的喜乐。 tetapi mereka memperlakukan Yesus layaknya seorang raja dan memang seharusnya diperlakukan seperti itu. 所以他们就认为耶稣就本来是个王，他好像是这样。 Tetapi Bapak Ibu Saudara,
但是，亲爱的弟兄姐妹， Berbeda dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. 我们看到犹太人他们根本不一样， Mereka memiliki hukum Taurat, mereka mempelajarinya dan ada informasi tentang Mesias. 所以他们有他们的立法，有他们的那个规则，但是他们来这个明白这个弥赛亚。 Tetapi ketika Yesus mau lahir, setiap pintu yang diketok, setiap pintu itu dibuka dan berkata, tidak ada lagi tempat. 所以当耶稣要出生的时候，他们去每一间去找地方，每一个地方都说没有地方给他们。 Hanya tersisa palungan tempat makan binatang yang mereka berikan pada 剩 Yesus. 下这个马槽里一个马槽而已。 Mereka memiliki hukum Taurat, 他们有立法， mempelajari hukum Taurat, 他们在学习立法， tahu tentang Mesias akan lahir. 他们知道弥赛亚将要诞生， Mereka tahu Mesias akan lahir di Bethlehem. 他们将知道弥赛亚要诞生在伯利恒。 Tetapi ketika Mesias itu datang, 当弥赛亚来到的时候， mereka berkata, tidak ada tempat. 他们就说没有地方。 Bapak Ibu Saudara termasuk yang mana Bapak Ibu Saudara? 那我们知道我们是属于哪一个的？ Apakah seperti orang Majus 我们是不是像博士一样？ yang bersuka cita menyambut kedatangan 我 Yesus, 们存着喜乐的心来迎接耶稣的到来， yang memberikan hati kita sepenuhnya kepada Yesus. 但是我们要给耶稣很充满的信心。 Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus pertama kali datang ke dalam dunia, 当耶稣第一次来到世界的时候， pada malam kelahirannya itu, 在那一天晚上， setiap pintu yang diketok berkata tidak ada tempat. 所以那个每一间他所叩门的都说没有地方， Saat ini Yesus mengetuk pintu, 所以现在耶稣在叩门， pintu hati kita sekalian. 叩我们每一个人的心门。 Apakah kita akan berkata tidak ada tempat? 是不是我们跟耶稣说没有地方你可以进来？ Atau dengan sukacita kita menyambut kedatangan Yesus? 而是我们用喜乐的心接受耶稣的到来。 Mari kita bersatu dalam doa. 我们进入祷告， Bapa kami yang ada dalam surga, 主我们在天上的父， kami mengucap syukur untuk firman pada 我 pagi 们 hari 谢 ini 谢你赐给我们你的话， yang mengingatkan kami 能够提醒我们。 bahwa orang-orang Majus 我们看到那一些博士们， mereka tidak memiliki hukum Taurat, 他们没有立法， tetapi mereka menyambut kedatanganmu dengan sukacita. 但是他们用喜乐的心迎接你的到来， Mereka menerima engkau seperti yang seharusnya. 所以他们是在接受你必须要有的。 Bapa, biar engkau boleh memberikan hati demikian kepada kami. 所以主，我们要你给我们有这样的心智， Kami bisa mempelajari kebenaran 我 firman-Mu. 们能够学习你的真理， Kami bisa mendengarkan renungan khotbah. 我们能够默想你的话， Biar kami juga bisa memiliki hati seperti orang Majus yang bersuka cita menyambut kedatangan-Mu. 因为我们好像不是有喜乐的心来迎接你的到来， Biar hidup kami juga boleh dipenuhi dengan kuasa-Mu. 因为我们的生活能够成为你给我们的力量， Dan kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. 好像我们的那个祝福能够带给别人。 Terima kasih Bapa. 主啊，谢谢你， Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣的名祷告， Amin. 阿门。Mewakili jemaat, hamba Tuhan dan majelis, saya ucapkan terima kasih kepada Guru Injil Peter Farren dan juga Bapak Simon Petrus untuk penyampaian firman-Nya. Mari kita responi kebenaran firman Tuhan dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Saya undang Bapak Ibu sekalian untuk berdiri. Biar pengakuan iman ini tidak hanya kita ucapkan, namun betul-betul kita hidupi dengan mengarahkan hati, pikiran, dan mata kita kepada Yesus sampai Ia datang kembali. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, maafan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Baik, silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Berikutnya kita akan mempersiapkan persembahan kita. Kita akan mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Hari ini ada 2 kali persembahan. Kantong merah untuk kas gereja dan kantong ungu untuk kas sinode. Kita akan menaikkan pujian syukur Tuhan. Syukur Tuhan untuk berkat yang Kau beri. Ku rasakan tiap hari karena kasih-Mu. Dan syukur Tuhan, cobaan yang ku alami mengajarku menghayati arti kasih-Mu. Tiap liku hidupku membuat ku berserah kepadamu. Luaskan Roh-Mu bekerja di hatiku, hingga saat ini ya Tuhan, dalam Kau antar daku, dan ku rasakan damainya bersamamu. Syukur Tuhan. Syukur Tuhan, ku dapatkan kemenangan bila ku berserah penuh dalam kasih-Mu. Dan syukur Tuhan, ku melangkah tanpa ragu, ku pandang cahaya wajah-Mu, terangi hidupku. Tiap liku hidupku membuat ku berserah kepadamu. Luaskan Roh-Mu bekerja di hatiku, hingga saat ini ya Tuhan, telah Kau hantarkan daku, dan ku rasakan damainya bersama. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri.
Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, segala ucapan syukur hanya kepadamu, Allah yang begitu baik kepada kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami mengucap syukur kembali di mana kami diberikan kesempatan boleh beribadah bersama-sama di tempat ini. Dan sebagai bagian dalam ibadah, kami juga bersyukur kami boleh diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan saja yang menyempurnakan setiap persembahan yang kami berikan pada pagi hari ini. Dan Bapak Ibu dan Tuhan, biarlah Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara semua yang sudah memberikannya. Berkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan. Dan juga Tuhan berikan juga berkat kepada mereka yang belum berkesempatan untuk memberikan persembahan. Biarlah di kemudian hari Tuhan, kami boleh lagi untuk memberikan persembahan yang terbaik yang kami bawa untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati persembahan ini ya Tuhan, berikan hikmat pada para majelis, pengurus untuk menggunakannya dengan hikmat dari Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah namamu, kami serahkan semuanya hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, di minggu Advent yang ketiga ini yang tentang sukacita, saya akan memimpin doa Advent. Mari kita berdoa. Semoga kita akan merayakan kedatangan Tuhan, mendengarkan nasihat Yohanes Pembaptis untuk menyiapkan jalan bagi Tuhan dengan pertobatan dan perbuatan baik kita kepada sesama kita. Melalui minggu Advent ketiga ini, kita semua bisa menyiapkan diri kita dalam penantian Tuhan, di dalam sukacita, dalam menyongsong kehadiran Tuhan kita yang kedua. Dan kiranya dalam segala hal apapun, iman kita selalu teguh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon sama sumber berkah. Saudara sekalian, sebelum kita pulang, sebelum kita berpisah, mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Dan memohon berkat dari Tuhan boleh turun atas kita melalui hamba-Nya. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan pimpinan dari Allah Roh Kudus, memberikan engkau sukacita yang besar, karena hidupmu boleh bertemu dengan Yesus, mengenal Yesus sebagai juru selamatmu, dan sukacita itu boleh engkau bawa dalam keseharianmu, melalui saat teduhmu, melalui hidupmu yang merasakan kehadiran Yesus dan bersekutu dengannya, boleh limpah dalam hidupmu. Kiranya berkat Allah Tritunggal boleh menyertai saudara sekalian dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk saat teduh.
Ya Bapak Ibu sekalian, Shalom, selamat pagi. Iya. Sebelum saya membacakan, kita melihat warta dan membacakan beberapa warta tambahan, ada hari ini jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini, yaitu bernama Senli Tandi. Ya, mungkin bisa angkat tangan saja, cukup. Ada? Itu orangnya. Oh iya. Ya. Jikalau oh ini udah pernah datang ya. Keponakan dari Kaling ya. Oke. Selamat datang. Bapak Ibu sekalian, pemberkatan nikah antara Saudara Chong Andrew Mulyadi dan Saudara Angel Hawaii. Mungkin bisa bangkit berdiri ya. Nah ini saudara-saudara kita yang akan, ya silakan duduk. Saudara kita yang akan menikah pada hari Sabtu tanggal 25 Mei. Nah jikalau saudara sekalian sesuai dengan aturan gereja bahwa harus diumumkan 3 kali berturut-turut. Dan ini adalah minggu terakhir, jikalau di antara saudara sekalian ada yang mengajukan keberatan atas pernikahan mereka ya. Dan kita terus doakan untuk kehidupan mereka supaya pada hari haknya Tuhan menyertai dan memimpin prosesnya boleh berjalan dengan baik. Kita akan melihat beberapa warta gereja. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, mari kita saksikan warta berikut ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, lilin Advent ketiga yang dinyalakan berarti sukacita. Sukacita bukan hanya sekedar kelahirannya, tapi justru karena kematian dan akhirnya kebangkitannya sebagai puncak karya agungnya. Bapak Ibu tetap ikuti renungan masa Advent yang dikirim melalui WhatsApp teks dan audio atau suara. Kiranya firman-Nya mengubahkan kita agar kerohanian kita akan semakin bertumbuh. Kesukacitaan Advent minggu ketiga ini kiranya mendorong kita hidup sebagai ciptaan baru. Untuk adik-adik sekolah minggu tentunya tidak sabar menyambut Natal. Pasti sudah membayangkan akan ada banyak hal yang menyenangkan, dari pohon Natal yang indah, ada pujian dan tarian, dan pastinya ada banyak hadiah. Menurut adik-adik sekolah minggu, hadiah apa yang paling indah? Papa Mama jangan lupa ya, sore ini perayaan Natal sekolah minggu jam 5 sore dengan tema pemberian terindah oleh Guru Injil Vera Puspita akan lebih tahu hadiah apa yang paling indah yang akan kita terima. Ayo adik-adik, bawa teman-teman baru ya untuk merayakan Natal bersama. Apakah ada di antara saudara tidak punya alasan untuk apa merayakan Natal? Natal bicara soal penyambutan Sang Immanuel. Perjuangan para nabi bukanlah sesuatu yang sia-sia, karena ucapan itu telah digenapi dan Mesias telah datang. Persekutuan usia indah pada hari Selasa pukul 5 sore, janji yang tergenapi Lukas 1 ayat 67-80 oleh pendeta Stephen Paul. Pada akhirnya segala sesuatu yang kita nantikan bermuara pada satu hal yang baru, yaitu bahwa Tuhan menepati janji-janjinya. Ikuti doa pagi Sabtu mendatang. Allah tidak hanya bekerja di saat kita dalam keadaan bahagia, tetapi terlebih Dia melakukan pekerjaannya yang dahsyat di saat kita menghadapi keadaan yang paling sulit dan menakutkan, asalkan kita mempercayai Dia sepenuhnya. Persekutuan doa pagi hari Sabtu 23 Desember pukul 6 pagi membahas damai orang percaya dari Yesaya 26 ayat 1-6 dipaparkan oleh Guru Injil Peter Farad. Ketika kita tidak dapat mengontrol situasi dalam hidup kita, namun kita dapat dengan penuh kesadaran mengalihkan perhatian kita
kepada Yesus yang menjagai kita dengan damai sejahtera-Nya. Pastikan Bapak Ibu Saudara bergabung di doa pagi. Sekian informasi Warta Minggu ini. Sukacita Natal melimpah memberkati saudara sekalian dan keluarga terkasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, diingatkan kembali, saudara sekalian setiap hari mendapatkan renungan tentang Natal dan tema minggu ini tentang sukacita. Kiranya saudara sekalian boleh dengan setia membaca Alkitab dan membaca renungan, karena itulah sukacita kita bertemu dengan Tuhan Yesus melalui firman-Nya. Kiranya dengan renungan yang kita lakukan setiap hari, hati kita boleh sungguh dipersiapkan untuk melihat anugerah Tuhan melalui Yesus Kristus itu begitu besar di dalam kehidupan kita. Amin. Kalau amin baca dengan setia ya. Dan mengingatkan kembali, hari ini ada Natal sekolah minggu. Oleh sebab itu ibadah pagi Natal sekolah minggu ditiadakan, karena nanti sore itu ada ibadah sekolah minggu dengan tema pemberian terindah. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Guru Injil Vera Puspita. Waktunya jam 5 sore. Jadi ingatkan cucu saudara, anak-anak saudara untuk mengikuti Natal ini. Dan itu adalah kesempatan bagi saudara sekalian juga untuk boleh mengajak anak-anak yang belum datang ke gereja. Natal umum kita minggu depan, Bapak Ibu Saudara sekalian, tanggal 24 Desember. Tanggal 25-nya tidak ada ibadah karena terlalu berdekatan. Dan ada 2 kali. 1 jam 8 pagi diterjemahkan dalam bahasa Mandarin, khotbah diterjemahkan dalam bahasa Mandarin. Tetapi jam 5 sorenya khusus hanya berbahasa Indonesia. Jadi dianjurkan Bapak Ibu Saudara sekalian yang kemampuan bahasa Indonesianya begitu terbatas, lebih baik mengikuti kebaktian jam 8 pagi dan jam 5 sorenya untuk mereka yang kemampuan bahasa Indonesianya lebih baik, begitu ya. Dan ini juga kesempatan untuk mengajak orang-orang baru. Saudara sekalian sudah hadir pagi hari, tetapi saudara mau ngajak teman-teman saudara sekalian yang belum percaya. Ini adalah kesempatan yang indah supaya mereka pun boleh merasakan sukacita seperti orang Majus. Bersukacita bertemu dengan Yesus. Ya, jam 8 pagi dan jam 5 sore. Itu saja pengumumannya. Kita bangkit berdiri dan kita akan menaikkan pujian yang akan dipimpin oleh saudara Yohanes Acung. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Kita naikkan pujian kesukaan bagi dunia. Dan pada bait kedua silakan Bapak Ibu boleh bersalaman dan meninggalkan ruang ibadah. Datanglah, beri hatimu kepadanya. Sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Hai dunia. Selamat hari Minggu Bapak Ibu sekalian. Tuhan memberkati. Sampai ketemu minggu depan di ibadah Natal. Di hatimu terimalah, bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama bersyukur. Kesukaan bagi dunia, Kesukaan bagi dunia, penebus datanglah, beri hatimu kepadanya. Sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. untuk petugas
persembahan, kita doa sebentar.